Silakan kepada pembawa firman. Promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Ibadah Paskah tahun 2021. Teman-teman saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mulai ibadah kita nyanyikan Wait. Pray
fire in our eyes. Fire in our eyes, our hearts so bright. Your love untamed is blazing out. The streets will go forever bright. Your glory is breaking through the night. You will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life, shining through me every day. Tuhan Yesus sudah bangkit untuk kita, sama-sama kita katakan, You wake within me. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. Selamanya Tuhan ada dalam hidup kita, forever. Dengan semangat kita katakan, You will never fade away. You will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life. You wake within me. Every day, wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami sudah bisa duduk, datang dan beribadah kepadamu Tuhan. Sekarang kami ingin melanjutkan ibadah kami Tuhan. Kami ingin merayakan kebangkitan-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap kami agar apapun firman yang akan diberitakan nanti dapat kami terima dengan baik dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati juga ibadah ini dari awal, pertengahan hingga ke akhirnya. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Dengan tetap berdiri, kita nyanyikan Lebih Dari Pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara.
lebih dari pemenang. Kita nyanyikan jika Allah ada di pihak kita. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Aku mau ngajak teman-teman kita kembali bersemangat. Kita nyanyikan ku naikkan syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukku. Kita ulang lagi nih dari awal. Kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukku. Takkan berhenti. Memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukku. Jason. Kita naikkan syukur kita, sama-sama kita katakan ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku, Sekali lagi ku naikkan syukurku. ku naikkan
Gue capek. Gue gak tahu harus apa. Sejak pandemi, semua kacau. Gue gak tahu harus ngelakuin apa. Semua tugas dan tanggung jawab gue terabaikan. Kenapa? Kenapa kalian tanya? Karena gue capek, gue lelah, tapi gak ada satupun dari kalian yang nolongin gue. Dan semua semakin berantakan ketika orang tua gue jadi sering bertengkar. Dan kalian tahu kenapa mereka jadi sering bertengkar? Karena masalah ekonomi. Karena masalah ekonomi, mereka jadi sering bertengkar. Dengan keadaan yang kayak gini, semakin tersiksa. Dulu, sebelum COVID-19 datang dan melantakan segalanya, gue bersinar. Segala karya gue ukir dengan rapih. Gue dibanggain dan bebas. Tapi sekarang semuanya hilang. Gue terkurung dan gak tahu harus ngelakuin apa. Gue gak bisa berkarya. Gue gak tahu harus kayak gimana. Hari kebangkitan Tuhan sudah dekat. Tapi lihat apa yang terjadi sama gue. Gue hancur berkeping-keping. Gak berdaya. Dan gak tahu harus apa. Coba sekarang gue tanya kalian, apa yang gue bisa berbuat? Apa yang bisa gue lakuin? Apa? Gak ada! Gue gak bisa ngelakuin apapun. Gue gak tahu harus kayak gimana, gue gak ngerti, gue gak tahu. Tolong bantu gue, tolong! Gue gak tahu harus kayak gimana. Tolong gue! Sudah lebih dari setahun kita lewatin dalam keadaan pandemi seperti ini. Bosan, nggak tahu harus mau ngapain. Di rumah, sekolah, kuliah, dari pagi, kadang-kadang sampai sore bahkan. Ngeliat layar HP, layar komputer, pusing, jenuh. Mau keluar, mau main, banyak banget aturan yang harus diikutin. Pakai masker, cuci tangan, bawa hand sanitizer kemana-mana. Kumpulnya juga gak boleh rame-rame, paling berdua, bertiga. Tapi kalau dipikir-pikir, Tuhan baik banget ya. Kondisi lagi susah, gak tahu harus mau gimana. Tapi kita bisa beribadah hari ini. Kita bisa rayain kebangkitan Tuhan Yesus. Nanti pas dengerin firman, aku mau ngajak teman-teman cari satu aja alasan buat teman-teman tetap bersyukur ke Tuhan. Kalau dipikir-pikir, apaan yang mau disyukurin? Mau berterima kasih apa?
Tapi aku yakin ada lebih dari 10.000 alasan untuk kita bisa bersyukur ke Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan 10,000 Reasons. Shalom teman-teman sekalian, Happy Easter kepada kita sekalian. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita minta pimpinan Roh Kudus yang akan mengurapi pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, kami menundukkan hati kami dan dengan kepala yang tertunduk kami mengangkat jiwa kami kepadamu ya Tuhan. Memohon agar kiranya firman Tuhan memberikan kami harapan baru. Kami punya pergumulan, kami punya masalah, kami punya hal-hal yang betul-betul menarik kami turun. Tapi kami mohon Tuhan di hari kebangkitan-Mu ini, kami diangkat bersama dengan Engkau. Jiwa kami
mendapatkan kekuatan, hope, dan dikobarkan lagi karunia yang sudah Tuhan berikan pada kami. Diberkatilah waktu ini ya Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, dan Kau yang berbicara setiap kami mendengar dari Roh Kudus sendiri. Sebab kata-kata manusia akan berakhir. Tapi apabila Engkau yang berbisik dalam hati kami akan menjadi kuat sampai segala masa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman sekalian, saya ajak kita untuk sama-sama baca bagian dari firman Tuhan, yaitu dari Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12. Saya bakal membacakan buat kita sekalian. Ya, Lukas 24 ayat 1 sampai 12 berbunyi demikian. Pagi-pagi benar, hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang disediakan mereka. Mereka yang dimaksud di sini adalah para perempuan yang datang ke kubur Yesus pagi-pagi itu. Dan setelah mereka mendapati tempat itu, batu sudah terguling dari kubur. Dan ketika mereka masuk, mereka tidak menemukan mayat Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri di dekat mereka, yaitu malaikat dengan pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Dia sudah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu adalah Maria dari Magdala, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tapi bagi para rasul perkataan itu seakan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika dia menjenguk ke dalam, dia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya mendengarkan tapi juga melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Ada anak remaja yang bikin viral di Hong Kong gara-gara postingan di Instagramnya dia. Nama anak remaja ini Jojo, cewek, Jojo Tsai. Nah, lalu dia banyak post di Instagram, tapi ada satu postingan dia yang benar-benar viral sampai ke seluruh dunia, sampai ke Amerika Serikat. Karena di situ dia curhat. Jadi dia foto selfie depan cermin gitu ya. Kan biasa orang kan foto depan cermin, terus dia curhat. Fotonya itu rada gloomy, gelap, sedih, keadaannya berat. Terus dia bilang gini, kenapa kamu tinggalin saya? Saya udah coba pergi sama cowok-cowok lain. Nonton film, karaoke, ngobrol dengan cowok yang lebih ganteng daripada kamu. Lebih kaya daripada kamu. Tapi pada akhirnya saya tetap merasa kosong. Kenapa kamu hilang gitu aja? Kenapa kamu ghosting? Tentu bukan seperti anak presiden ya, beda ini ghostingnya karena ini di Hong Kong kan. Kenapa kamu gitu aja pergi padahal dulu kamu udah janji loh. Meskipun mama kamu gak setuju, kamu bakal tetap perjuangin aku. Padahal dulu kamu sama aku udah ngobrol loh, nanti mau kasih anak siapa namanya. Tapi kamu pergi gitu aja dan kamu gak pernah kembali. Panjang tuh bahasa Mandarin ya, saya pakai Google Translate deh baru bisa diartiin kan. Terus gak lama kemudian foto lagi dia, sekarang pakai baju merah, bagus gitu loh bajunya. Dia foto pakai baju merah, terus kata-katanya adalah ketika aku mati nanti, aku akan menghantui kamu siang dan malam. Dan kamu gak bakal bisa lepas, aku akan terus hantui dirimu, ikuti dirimu kemanapun kamu berada. Horor ya, rada-rada horor gitu ya, dia begitu. Foto berikutnya dia foto di apartemen, pemandangannya ke bawah, terus ada kakinya dia, lututnya kelihatan. Terus foto berikutnya adalah di bawahnya, jalanan seperti apa. Terus dia bilang, ini adalah malam yang terakhir, kamu tidak pernah cari aku kembali, aku akan jadi hantu buat kamu. Kebesokan harinya, polisian lokal Hong Kong menemukan mayat perempuan ini, udah lompat bunuh diri ke bawah.
Wah, terus internet rame sekali bahas. Kenapa ada orang seperti ini? Ada yang bilang, aduh kasihan sekali umurnya masih sangat muda tapi dia udah mesti ngalamin hal yang seberat ini. Tapi ada lagi yang lain yang bilang, kok bodoh banget ini cewek dia sampai lakukan hal seperti itu. Wah rame lah, biasa namanya juga netizen kan. Semua bicara, semua punya komentar masing-masing. Tapi ini terjadi loh. Bahkan ada anak umur 8 tahun gantung diri di rumah. Di daerah PIK Jakarta Utara. What's the problem? Dan saya nggak tahu apakah teman-teman juga pernah punya suicidal thoughts. I don't know. Karena kita malu buat cerita pada orang lain. Dan ketika ditanya apa yang terjadi sama perempuan ini, sebenarnya ada satu hal penyebabnya. Dari segala apa yang dialamin A sampai Z, ada satu faktor yang perempuan ini nggak punya. Yaitu faktor pengharapan. Hope. Itu yang hilang, dijanjiin, dideketin, di PHP-in, hilang gitu aja. Ghosting orang bilang. Dan itu yang bikin dia benar-benar hancur pada akhirnya ketika dia gak punya hope. Orang seberat apapun hidupnya, kalau punya hope, survive. Orang seenak apapun hidupnya, tapi dia gak punya faktor yang namanya hope, kelar hidup lo, habis. Contohnya, di sebuah tambang Kopiapo, itu tambang tembaga dan emas. Di sekitar mungkin 40 km dari kota Chili. Bukan sambal ya, Chili itu ya. 33 pekerja itu being trapped, terjebak di bawah tanah di tambang itu. 69 hari. Jadi barangkali dia lagi nyekop, ambilin segala tuh sumber daya alam, tiba-tiba gempa dan lain-lain ketutup, ketrap dia di bawah. Dan dia gak bisa keluar 69 hari, kita gak tahu dia makan apa, minum apa, kan gak mungkin cemilin tembaga kan di bawah tanah ya. Gelap, gak ada listrik, terjebak 69 hari. Tapi setelah 69 hari dibuka, masuk, ditolong, masukin tangga segala macam, ekskavasi, berhasil diselamatin. Lalu diwawancara lah, bapak-bapak, kok Anda bisa survive? Padahal waktu di dalam Anda gak tahu loh. Anda bisa keluar lagi hidup-hidup atau akan pelan-pelan kehilangan oksigen. Atau temanmu tiba-tiba jadi kanibal. Tapi kok Anda survive? Dengan gampang dia bilang begini, well kami tahu pasti satu saat nanti tim SAR bakal datang. Dan mereka akan taruh tali yang paling panjang, kami akan diselamatkan dan kami akan kembali ke rumah kami dengan ketemu dengan keluarga kami masing-masing. Apa yang bedakan dari dua tempat ini? Apa yang bedakan dari dua kelompok ini? Cuman satu sebetulnya. Hope, punya hope atau enggak. Orang yang punya hope di bawah tanah, sabar aja, tunggu aja. Pada akhirnya semua akan baik-baik aja. Tapi ketika enggak ada hope, tenggelamlah, depresi, tertekan. Teman saya yang punya masalah serius dengan depresi, cerita hal yang sama ke saya. Dan apa yang bikin saya kemudian bisa sembuh? Adalah waktu ada secercah harapan di tengah masalah saya. Saya nggak tahu apa yang jadi masalah teman-teman. Dan saya juga nggak tahu apakah teman-teman punya hope atau enggak. Tapi kita baca kisah ini, perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus, itulah perempuan-perempuan yang sudah seperti lilin yang mau padam. Nggak ada hope. Mereka datang ke kubur Yesus dengan perasaan depresi, kecewa, skeptis. Tahu dari mana? Mereka datang bawa rempah-rempah. Artinya apa? Waktu mereka datang ke kubur, bawa rempah-rempah, mereka expect Yesus udah jadi mayat. Mereka expect Yesus emang gak pernah bangkit. That's why mereka bawanya rempah-rempah. Mereka mau masuk ke dalam, mereka cari Yesus yang mati atau hidup? Mati. Mereka bawa rempah-rempah kok. Mereka expect Yesus sudah jadi mayat yang belum terlalu busuk lah. Umpama kata baru 3 harian dikubur. Ya diawetin lagi gitu loh. Dikasih apalagi wangi-wangian. Mereka datang ke kubur pagi itu dengan perasaan depresi, hancur, takut, hopeless. Karena memang mereka waktu lihat pertama kali kan firman Tuhan bilang kan. Siapa yang menggulingkan batu itu? Pertanyaan mereka begitu. Siapa yang menggulingkan batu itu? Jangan-jangan mayatnya dicuri orang. Dan ketika mereka masuk ke sana, mereka datang dengan perasaan yang duka, hilang. Gini loh, perempuan ini bukan orang jahat. No.
Bukan orang yang gak setia, no. Mereka orang yang setia, cinta Tuhan, melayani Tuhan, punya hati. Tapi satu yang mereka tidak punya, Tuhan yang hidup. Kita juga gitu kan? Woi, kita pelayanan, aktif sama-sama, dengerin acara kebaktian online. Tapi satu yang kita belum tentu punya, Tuhan yang hidup dalam hati. Jangan-jangan Tuhan kita juga, Tuhan yang kayak batu gitu loh. Gak bisa nolong, kayak perempuan itu lihat Yesus di dalam, terkubur, gak bisa. Mereka lihat Tuhan itu gak hidup. Banyak orang Kristen kayak gitu, siap berkorban iya, melayani Tuhan iya, tapi mereka tidak punya dalam hati mereka Tuhan yang bangkit gak punya. Makanya hope itu jadi hal yang susah banget. Padahal ya, malaikat ngomong begini loh. Kan dia cari kan, loh kok gak ada Yesusnya, kemana Yesus ya? Terus malaikat bilang, kenapa kamu cari dia yang hidup? Tunggu. Saya rasa nih malaikat salah ngomong nih. Malaikat bilang ini, perempuan kenapa kamu cari dia yang hidup? Saya mau nanya. Perempuan-perempuan itu datang cari Yesus yang hidup apa yang mati? Yang mati. Tahu dari mana? Dia bawanya rempah-rempah. Kalau dia datang mencari Yesus yang hidup tidak akan bawa rempah-rempah. Bawanya apa? Bawa sendalnya Yesus, bawa bajunya Yesus, bawa jubahnya Yesus, bawain charger dan iPadnya Yesus. Itu nyambut Yesus yang hidup, betul gak? Lah kalau bawa rempah-rempah, kalau Yesus bangkit, kamu ngapain bawa gituan? Bingung dia, ya kan? Kalau Yesus bangkit dibawain rempah-rempah kan menghina, bener gak? Kayak kamu ulang tahun dikasih hadiah peti mati, kan menghina kan? Happy birthday, kok peti mati? Bisa buat rak buku, awkward dong. Kalau orang lagi hidup ya bawain sesuatu nyambut dia hidup gitu loh. Keledai kek, kuda kek, barangkali dia capek abis baringan 3 hari, ayo guru kita pulang naik kuda gitu dong. Ini bawa rempah-rempah. Jadi ketika malaikat bilang kenapa kamu cari dia yang hidup, saya rasa malaikat salah. Karena perempuan itu cari Yesus yang mati. Artinya apa? Selama ini memang yang ada dalam hati perempuan itu adalah Yesus yang mati. Karena memang perempuan ini ngelihat Yesus disiksa, gak melawan, digantung di atas kayu salib, mati. Perempuan ini lihat semuanya. Dan memang di sudut pandang orang Yahudi tidak pernah ada Mesias yang mati. Nah, Mesias harus bangkit melawan kerajaan Emporium Romanum, mengalahkan Caesar dan menguasai wilayah-wilayah yang dulu memang dikuasai oleh Saul, Daud, Salomo, Rehabiam, Yerobeam dan seterusnya. Ketika mati mereka hilang. Nah, apa sih yang jadi masalah? Masalahnya cuma satu. Semua murid mula-mula dan perempuan-perempuan ini jumlahnya banyak, gagal lolos memegang firman. Kalau mereka berhasil pegang firman, ceritanya di Alkitab akan berbeda. Yesus disalib, hari Sabtu duduk-duduk ngumpul semua di rumah. Petrus, Yakobus, Yohanes, ada perempuan-perempuan masak gitu kan ya. Terus udah gitu semua sedih, tiba-tiba si Petrus nyantai aja. Ini dong, mana gitar? Lalu dia main gitar, jereng, begini nah. Itu mah lagu zaman jadul ya. Zaman sekarang apa sih lagunya saya nggak tahu, udah nyanyi. Terus si Yakobus marah, Petrus, orang lagi sedih guru kita mati, kamu malah nyanyi-nyanyi main gitar ya? Hah? Kamu gak peka banget sih? Bro, santai. Gimana? Lu kita kan lagi berduka, kata Yakobus. Terus yang lain juga kumpul, iya Petrus kamu kok masa nyanyi-nyanyi begini? Kita mau pergi kemana sekarang? Guru kita udah mati, kita udah selesai hidup kita sebagai murid Yesus. Mungkin kita bisa jadi penjala ikan lagi. Tunggu guys. Kenapa sih? Ada masalah apa sih? Ada masalah apa? Lu yang ada masalah apa? Guru disalib brutal, kamu mau disalib kayak dia? Kamu nyangkal Yesus loh. Sekarang kamu malah nyanyi-nyanyi dengan itu enteng. Tunggu dulu guys. Ingat gak? Guru kita Tuhan Yesus udah pernah bilang bahwa dia bakal ditangkap. Ditangkap gak? Iya. Nah bener kan? Terus guru juga bilang abis ditangkap dia bakal disalib. Disalib gak? Iya, disalib. Lalu dia juga bilang abis disalib dia bakal mati. Udah lama loh. Tuhan Yesus udah ulang-ulang ngomong loh dia akan mati. Mati gak? Mati, bener dikubur. Iya kan? Terus juga Yesus bilang pada hari ketiga dia bakal, maksud lo bangkit. Itu dia.
pada hari ketiga dia bakal bangkit. Ini hari keberapa? Io sanse ulyu cipa, hari kedua. Ya udah santai, besok dia bangkit kok, ngapain lu pusing? Nah itu, kalau Petrus, kalau murid-murid memegang firman, tenang, santai, percaya. Kesalahan mereka satu, tapi serius. Mereka gagal pegang firman. Tadi kita lihat monolognya kan, berat, pergumulan, sendirian, ada masalah ekonomi. Yes, saya nggak bilang udah nggak usah nangis, ala gitu aja cengeng. Enggak, pergumulan kita real. Mau stres, mau depresi, monggo. Nggak apa-apa, kita manusia kok. Emang begitu. Tapi percaya, you are going to be okay. Iya, lu bisa ditolak 3 kali meskipun udah nembak 6 kali. Iya, orang tua kita bisa berpisah. Iya, kontrakan bisa habis, kita bisa harus pindah ke tempat lain. Iya, orang tua bisa nggak bisa biayain kita kuliah, bener. Tapi dalam kebangkitan Yesus, kita punya orang tua yang lebih hebat daripada papa mama kita. Allah Bapa di sorga. Dan Yesus Kristus sebagai kakak sulung kita. You are going to be just fine. Susah nggak percaya itu? Susah. Makanya dibutuhkan yang namanya iman. Iman yang ngomong sama kita, maju terus anakku. Adepin tuh badai gelombang, kata orang, beban hidup, aku akan pegang tangan kamu. Iman yang berkata, jangan takut, tetap lihat ke depan, karena aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Iman. Iman yang ngebawa kita dari keadaan yang terpuruk ke sini. Jadi penuh dengan bunga, masa depan yang penuh harapan, didesain beautiful oleh Tuhan sendiri. Iman yang jaga kita sampai kita sampai di sana dengan baik. Kalau kita nggak pegang firman, trust me, elu gue rontok. Kenapa? Setiap orang akan mengalami krisis dalam hidupnya. Pasti selama kita bernapas. Segala macam krisis dari level 1 sampai level 5 lu bakal alamin. Gua bakal alamin. Waktunya kapan? Beda-beda. Masalahnya sebesar apa? Beda-beda. Tapi selama kita nih masih napas, kita akan selalu mengeluh. Selama mata kita masih melek, kita akan menangis. Selama masih punya tenaga, kita bakal capek. It will happen. Nah di masa-masa itu, sebelum itu datang, pegang firman. Kayak Mazmur 56 ayat 3 bilang, whenever I am afraid, I will put my trust in you. Kapanpun saya takut, I will put my trust in you. Percaya sama dia. Nah, terus pertanyaannya, oke, hari ini kan kita mau bangkit sama-sama. Oke, saya nggak takut lagi. Saya mau bangkit lagi. Gimana? Saya mesti ngapain? Bangkit itu bukan begini loh. Bukan begini loh. Orang suka pikir bangkit adalah aku terpuruk, aku mau bangkit. Oke, sekarang aku di tengah, aku netral. Aku gak terpuruk lagi. Aku so-so, aku mediocre. Bangkit kagak? Enggak juga. Nah orang seringkali berhenti di situ anak Tuhan. Udah gak terpuruk kan? Puji Tuhan enggak. Udah bangkit belum? Belum. Namanya lu kejepit di hari Sabtu. Nyangkut, Jumat Agung lewat, Paskah belum. Bukan harinya, kerohanian kita kejepit. Bangkit gak? Iya belum bangkit, tapi udah kagak mati. Nah itu, kekristenan seringkali jadi spiritualitas hari Sabtu, kejepit. Gak terpuruk lagi, tapi gak benar-benar bangkit. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang, saya bacain. 2 Timotius pasal 1 ayat 5, ayat 6. Karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Berkobar, itu bangkit. Saya kasih tahu sedikit informasi tentang 2 Timotius. Konon 2 Timotius adalah surat terakhir yang Paulus tulis sebelum kemudian Paulus itu mati. Paulus udah di penjara, jadi kalau ini sebuah film gitu ya, backgroundnya tuh ada kapak algojo dan Paulus sedang menantikan kemungkinan di waktu yang sangat dekat dia bakal jadi martir. Lalu dia tulis surat kepada Timotius.
Kalau kita udah mau dihukum mati, kita bisa aja tuh ya nyesel, ya marah, ya ngeluh, join the pity party dan merasa aduh ini semua kenapa begini, aduh kenapa kalian gak ada yang nolongin saya, kenapa saya mati sendiri, cuma stres. Tapi yang Paulus lakukan kalau kita baca di sini, dia malah menguatkan Timotius. I remind you, saya ingatkan kamu, saya mengingat kamu, saya mengingat imanmu. Nah saya kasih tahu ya kata aslinya. Ketika dibilang saya mengingat akan imanmu, remind itu kata Yunaninya ada dua. Satu tuh lambano, kedua tuh hupomimnesko. Artinya dua kata ini adalah lambano tuh ngambil, satu lagi tuh sweet memory, kenangan. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu recollect good memories. Ketika Paulus terbenam dalam masalahnya, dia nggak tenggelam mikirin masalahnya, dia malah ingat hal-hal yang manis-manis, yang indah-indah, semua itu yang dia pikirin. Dan salah satu yang dia ingat adalah si Timotius punya iman. Iman yang anupokritos, bahasa Yunani lagi. An artinya enggak kayak bahasa Inggris kan. Upokritos kata hipokrit, hipokrit, munafik. Iman yang enggak munafik, artinya apa? Iman yang sincere, yang tulus. Kayak apa iman yang tulus itu? Dalam perjanjian baru, kata anupokritos diterjemahkan 3 kali sebagai kasih. Lucu ya? Sincere, tulus tuh ada kaitan makasih. Soalnya gini loh guys. Orang ngomong dia beriman, tapi gak punya kasih. Omong kosong. Ya. Apanya yang tulus? Kebenaran itu bukan cuma pengetahuan, tapi mesti demonstrasi. Kalau enggak jadi kebenaran. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi anupokritos itu, ketulusan itu omong kosong kalau dia gak pernah ngasih sesuatu dengan tulus. Saya orangnya tulus loh. Lu pernah ngasih apa? Gak pernah tuh, gimana bisa dibilang lu tulus? Nah kira-kira gitu ya. Iman juga sama. Iman kalau gak berkobar, mah bukan iman, Imron. Di tengah doang. Nggak maju, iman itu mesti bangkit, mesti berkobar. Dan di sini Paulus bilang, ayo bakar ya, fan into flame, kobarkan karunia Allah yang ada padamu. Gini guys, siapapun kamu, ketika kamu sudah lahir baru, di dalam dirimu sudah ada karunia itu, sudah ada. Timotius juga sama, dalam dirinya udah ada karunia Tuhan, di dalam dirinya udah ada. Tapi yang dia mesti lakukan, kobarin. Karena kata kobarkan ini dalam bahasa Inggris, to stir up, fan into flame. Maknanya seperti ini. Minuman dalamnya, kandungan yang jadi apa ya, zat-zat minumannya itu udah mengendap gitu loh. Pas diminum tawar, udah ada di dalam, gak usah ditambah apa-apa lagi. Tinggal diaduk. Itu stir up, diaduk naik lagi, berasa lagi. Satu. Makna yang kedua, fan the flame kayak tukang sate. Baraknya udah ada di situ tuh. Areng udah ada di situ tuh. Tapi redup, warna kelabu. Pas dikipas sama si abang, merah lagi. Gak usah tambah bara. Gak usah kasih korek. Sudah hidup kok. Perlu dikipas. Nah itu yang Paulus maksudkan, kobarkanlah. Rekindle the bara api. Aduk lagi karunia yang Tuhan sudah berikan padamu. Kipas lagi gitu loh. Karena karunia kita, saya udah bilang tadi, kita punya spiritualitas Saturday. Punya karunia, punya, tapi kita neglect, kita timbun karena rasa takut. Ya, kenapa orang gak bangkit? Takut. Gak bisa lah, impossible lah. Susah lah, akhirnya tertimbun, timbun, karunianya kayak hilang. Padahal enggak. Ketika kita dibaptis, ketika kita mengaku percaya dalam nama Tuhan Yesus, di hari itu kita dapat keselamatan dan karunia untuk melayani Tuhan. Yes, artinya apa? Tiap kamu udah punya, saya udah punya. Yang dibutuhkan di stir up supaya naik dan dikipas supaya bangkit. Itu yang perlu dilakukan di sini. Nah, karena kalau kita nggak bangkitkan itu, akan terus terpendam dan hidup kita akan jadi sia-sia. Pertanyaan saya, api teman-teman di hati, karunia rohanimu, apakah saat ini white heat, panas, seperti api benar-benar api yang biru nyala, atau old flames, mulai tua, mulai mati, mulai lemes. Gimana caranya kalau api kita lemes? 3 hal saya mau kasih tahu dengan singkat, tapi jelek. 1, be yourself. Oke? Kita nyari identity kita. Oke, aku mesti jadi seperti ini, aku mesti jadi seperti itu, masuk segala macam. Tapi ingat,
Tuhan ciptakan setiap orang unik dengan talenta yang unik. Be yourself, bangkitkan karunia Tuhan yang ada dalam dirimu. Bukan kuasai karunia yang punya temenmu, enggak. Bangkitkan karunia yang ada di dalam dirimu. That's you. Yes, I'm speaking to you right now. Kamu sudah punya dalam hatimu. Be you. Kalau orang suka ada komunitas yang bilang, oh pelayanan mesti begini, modelnya semua diseragamin, itu justru bisa membuat kita tidak maksimal dalam melayani Tuhan. Be you, nyalain itu aja. Karena ada pantun yang berkata gini loh, God builds his church with different stones. He makes each one belong. All shapes and sizes fit in places to make the structure strong. We have the same boss, but different job desk. Be yourself. Kembangkan apa yang kamu punya. Terus curious, dalami itu. 2, setelah just be yourself, gimana untuk kembangkan, berangkat dari tengah kemari. Jadi perhatikan ya, yang saya share pagi ini, yang saya share saat ini, kita berangkat dari gelap ke netral. It's not enough. No. Now going from the netral pada bangkit. Kepada bangkit. Nah bangkit tuh gimana? 1, just be yourself. 2, kalahkan rasa takut. Sebab 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, tadi kan ayat 6 kita bahas kan, ayat 7 berkata begini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, ketertiban. Orang yang menyembunyikan bakatnya, dia bilang, kenapa kamu sembunyiin? Saya takut. Firman Tuhan bilang jangan takut. Kalau kamu ada rasa takut itu bukan berasal dari Tuhan. Nah menarik ya. Bukan dari Tuhan. Karena dia tidak memberikan kita roh yang seperti itu. Jangan takut. 3. Gimana cara bangkit? Just be yourself. Kalahkan rasa takut. Buka mata pada situasi dunia kita. Untuk kita bisa nyalain stir up karunia kita mesti lihat apa yang mesti kita kerjakan. Apa needs yang ada di dunia ini. Sekarang kita masuk revolusi industri 4.0 bukan? Penggabungan dunia cyber dan fisik jadi satu dalam bidang industri. ICT, information, communication, teknologi ada di situ. Dan kata Klaus Schwab, seorang founder dan executive chairman of the World Economic Forum, dia mengatakan kita ada di situ zaman. Di mana perubahan yang akan terjadi di depan kita akan sangat besar seperti yang tidak pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Kata Klaus Schwab. Kenapa? Karena memang begini loh. Sekarang industri 4.0 ini merambah artificial intelligence. Di mana robot bisa menganalisa, bisa berpikir tanda kutip seperti kita, bahkan bisa memberikan rekomendasi pada kita. Kita masuk ke dunia blockchain di mana data itu bisa di-share tanpa perlu medium atau orang ketiga. Seperti yang sekarang banyak orang pakai aplikasinya di Bitcoin. Transaksi semua segala macam. Dan kalau dipakai di medis itu bisa menjaga keamanan data kita. Dan juga pencegahan penipuan dalam penghitungan suara dalam election. Blockchain, computer processing, quantum computernya akan benar-benar cepat. VR dan AR. Nah bayangin kalau kita udah pakai VR, AR hari ini ya teman-teman. Ngelihat saya pakai VR. Saya lihat teman-teman juga pakai VR. Halo, bisa sepegangan jabat tangan. VR, AR. Kalau VR itu kan ya virtual reality kan. AR itu augmented reality. Apa itu augmented reality? Digabung pengalaman fisik sama digital. Kayak aplikasi L'Oreal Makeup itu loh. Di apps kita bisa coba dulu makeupnya. Kalau kita nggak suka kita bisa ganti sebelum kita beli. Tapi banyak yang orang Indonesia kreatif, coba di appsnya, print screen, masukin Instagram, nggak usah beli. Nah, itu AR, augmented reality. Biotech, IoT, Internet of Things. Mulai dari segala yang wearable, tracking device, di rumah kita semua udah serba, wah otomatis udah segala macam. Dan renewable energy. Katanya kemarin, batu bata tuh bisa nyimpan energi kayak baterai. Tapi efisiensinya masih sangat kecil. Tapi ini terus terjadi, ini terus terjadi, ini terus terjadi. Nah, yes, masalah datang, kita babak belur. That's okay. Yesus pun ketika masih di Getsemani, dia nggak nyanyi-nyanyi kan? Dia nangis kan? Dia bilang ke murid-muridnya, berjaga-jagalah bersama aku. Hatiku sangat takut dan gentar. So if you feel down, that's totally human. Dan gak ada satu orang pun yang berhak bilang, alah gitu doang, cengeng amat lo. Itu namanya toxic positivity. It's okay.
Untuk duduk dan menangis, that's okay. Tapi ingat untuk tetap pegang firman. Jadi waktu kita mulai ada kekuatan, mata kita nggak gelap. Tapi kita tahu, jangan sampai kita lolos pegang firman. Whenever I am afraid, I will put my trust in you and I will smile again. Di tengah. Jebakannya adalah ketika kita udah smile again dan meninggalkan masalah kita, kita jadi remaja, jadi high teens yang mediocre. Apa mediocre? Temannya joker? Bukan. Mediocre tuh so-so. Lu bisa ini? Ya lumayan. Bisa itu? Ya lumayan. Bisa ono? Ya lumayan. Ada kualitas? Ya lumayan. Lumayan gak ada maksudnya. Mentok di tengah. That's why orang Indonesia gak terlalu maju. Kerjaan gak terlalu bagus. Anak muda selalu ketinggalan gerbong ekonomi. Gak pernah majukan sesuatu yang besar. Bayangkan kalau Elon Musk, Steve Jobs itu devout Christian. Kita sering dengar orang Kristen bikin gereja ya. Bikin sekolah ya, bikin panti asuhan ya. Tapi kita jarang dengar orang Kristen bikin pabrik industri. Kita jarang dengar orang Kristen bikin teknologi yang paling maju. Kita menantikan ada Tesla dari anak-anak Tuhan. SpaceX dari anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena anak Tuhan berhenti jadi mediocre. Jangan. Bukan saya yang ngomong jangan. Paulus yang ngomong ketika udah mau mati. Orang kalau udah mau mati ngomong gak bakal basa-basi guys. Apa yang dia ngomong dia akan ngomong. Udah mau mati kok. Paulus bilang apa? Kobarkan, bakar bara apimu. Jangan kasih kendor, bakar, maju, sikat. Karunia sudah ada dalam dirimu. Aduk lagi supaya keluar. Fan into flame, kipas bara api benar-benar sampai menyala. Tapi aku takut. 7 bilang, Tuhan gak pernah kasih roh ketakutan. Itu bukan berasal dari Tuhan. Buang, pegang firman. Lalu berkarya. Gimana caranya? 3, just be yourself. Kalahkan rasa takut. Lalu lihat dunia kita, pasca pandemi, masa depan gereja, siapa yang bisa kasih jalan keluar terbaik? Kamu. Why? Because you live in this era. You live in the technological era. You can make the future. You can make the new Christianity flourish again. God bless you. Mari kita berdoa. Siapa di antara teman-teman sekalian yang mau berkata, ya Tuhan, imanku kecil. Aku terpuruk, terbeban. Dan aku tidak mampu bersyukur seperti yang tadi diajak untuk bersyukur oleh WL kita. Saya gak sanggup Tuhan. Saya terlalu bosan. Dan saya rasa hidup saya akan begini-begini doang. Tapi kalau Tuhan mau pakai saya, ini aku. Tarik aku keluar dari lubang ini. Dan aku siap dipakai Tuhan. Siapa yang berkata demikian, taruh tangan di dada. Siapa yang berkata, Tuhan, aku mau bangkit. Bukan cuma untuk jadi mediocre, tapi to shine bright for the kingdom of God, because I am a kingdom people and I have a kingdom vision. Taruh tangan di dada. Saya tidak peduli berapapun umurmu, saya tidak peduli apapun latar belakang keluargamu, sosial, ekonomi, politik, ras. Tapi kamu mau berkata, Tuhan, if you need someone, count me in. Saya mungkin kecil dan tidak punya uang dan tidak punya pengalaman. Saya mungkin bahkan gak bisa bersumbang siapa-apa. But count me in. Di bagian yang paling kecil sekalipun. Karena saya gak takut. Dan saya mau dipakai untuk ngebangun. Jadi batu yang mengisi tembok kerajaan Allah yang besar. Bangkitkan aku ya Tuhan. Untuk beralih bukan cuma dari dark kepada so-so. Tapi langsung to wake me up kepada the light of the kingdom through Jesus Christ. Siapa yang berkata demikian? Siapa yang terpuruk terus? Yang kedua pertanyaan saya, terpuruk terus karena dalam hatinya belum punya Yesus. Yes, you came to church. Yes, you listen to sermons, but deep inside nothing. Dan hari ini kamu berkata, Tuhan Yesus, pantesan saya stres mulu. Saya cuma tahu Yesus di kepala, enggak di hati. Di logika, enggak di jiwa. Hari ini saya nangis dan saya berlutut, Yesus masuk dalam hatiku. Penuhi hatiku yang kosong. Jangan biarkan satu hari pun aku lolos memegang firman-Mu dan mengenal pribadi-Mu. Tapi aku mau bertumbuh semakin hari, semakin kenal siapa Yesus, semakin jatuh cinta.
Yesus, masuklah dalam hatiku dan kiranya karuniamu memenuhi aku untuk melayani Engkau in the bright future days. Siapa yang berkata itu? Dua pertanyaan saya untuk teman-teman yang mengambil komitmen itu. I know you are at home. Mungkin kau sedang merasakan hadirat Tuhan. Cuman satu yang memungkinkan hal itu terjadi, ada Roh Kudus yang membuat hatimu gelisah berbicara di sampingmu, di telingamu, dari dalam hatimu dengan sangat kuat. Jangan keraskan hati. Taruh tangan di dada as a symbol. This is my heart. This is me. I'm sorry. But use me. Inilah komitmen kami di hadapan Tuhan Yesus yang mati, menderita, turun ke dalam kerajaan maut, dan bangkit, membawa kami ke dalam kebangkitan-Mu. In Jesus' name we pray. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, dan mengingat akan baptisan kudus. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Teman-teman, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Bapa kami yang di surga, yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk keadaan Indonesia, untuk keadaan kesehatan, distribusi vaksin, dan support medis dari para tenaga kesehatan dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Tuhan, mohon hentikan persebaran virus ini. Selamatkan orang-orang yang sedang kritis. Berikan mereka the second chance to recover. Berdoa buat orang-orang yang terus aktif kerja di lapangan, agar mereka diberikan kesehatan, diberikan rezeki. Kami berdoa untuk startup baru yang dimulai oleh teman-teman kami, supaya mereka juga diberikan pengalaman yang kaya, kesempatan yang baru, kesempatan belajar. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami, baik yang tinggal di satu rumah dengan kami maupun yang jauh sekali. Kau lindungilah mereka. Hanya doa yang dapat kami kirimkan untuk perlindungan dan kesejahteraan mereka. Kami berdoa buat teman-teman kami kelas 12 yang akan menghadapi ujian nasional. Tuhan, jagai mereka agar mereka bisa belajar dengan fokus dan mengerjakan ujian dengan baik dan dapat hasil yang optimal. Tuhan, inilah kami dan segala keadaan kami yang terbatas. Tapi kami tahu di dunia yang besar ini Engkau Allah yang berdaulat. Berdoa untuk negara-negara yang maju maupun negara-negara yang berperang, agar di sana pun mereka bisa melihat kasih Allah dan menjadi sadar. Semua doa ini kami naikkan dengan satu alas, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan doanya yang diajarkan kepada kami yang akan kami nyanyikan bersama-sama. Kami ampuni yang bersalah pada
Kita sudah mendengarkan firman. Walaupun dalam kondisi seperti ini, kita tidak boleh terlena oleh masalah yang ada. Kita harus tetap fokuskan diri kita ke Tuhan. Bersyukur atas kasih karunia-Nya. Sekarang kita ingin memberikan persembahan. Untuk mengiringi lagu persembahan, kita nyanyikan dari NKB yang ke-7, Nyanyikanlah Nyanyian Baru. Persembahan kami, inilah sedikit dari apa yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan, berkatlah persembahan ini, agar persembahan ini dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu saja Tuhan. Tuhan, berkati juga teman-teman kami yang belum bisa memberi pada hari ini, kiranya Kau tetap memberikan kasih karunia untuk kita semua. Sekarang kami ingin melanjutkan ibadah kami Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, kita udah ada di ujung perayaan Paskah kita. Tuhan Yesus sudah bangkit bagi kita, kita juga harus bangkit dan tetap semangat memuliakan namanya. Karena dalam namanya ada kuasa yang terus menyertai kita sampai selama-lamanya. Kita tutup ibadah kita rayakan kebangkitannya dengan suka, ada kuasa.
Teman-teman yang terkasih, mari kita kembali melanjutkan aktivitas kita dan mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan menyinari wajah kita dengan wajahnya yang penuh dengan kemuliaan, bangkit dari antara orang mati, membawa terang bagi orang-orang yang paling broken di tempat-tempat yang paling gelap. Kiranya penebusan dan pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.